Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dari gereja masih Advent hari ke-7 sidang jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini. Dan pada saat ini kami akan membawakan sebuah renungan singkat. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Terima kasih Bapak karena Tuhan telah memberikan napas hidup bagi kami. Terima kasih Bapak atas berkat kasih karunia dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Semua itu kami dapatkan bukan karena kekuatan kami, tetapi itu semua adalah karena kasih karunia Yesus Kristus berkat dari Bapak dan urapan Roh Kudus bagi kami semua Bapak. Bapak di surga, kami akan memulai acara kami yaitu renungan pagi dari jemaat kami, jemaat sidang jemaat dari gereja masih Advent hari ke-7 sidang jemaat Yesus di Puro yang ada di kota Surakarta ini. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus-Mu Bapak untuk membukai hati dan pikiran kami agar kami lebih tertuju kepada Bapak di sepanjang hari kerja kami ini Bapak. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungan kita ini adalah Siapa Tuhan? Ayat intinya saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan apa? Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saya ulangi lagi, inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, atau mungkin dimanapun kita berada, ada satu hal yang kita mungkin bisa lihat, yaitu seorang pemulung. Seorang pemulung ini biasanya adalah mengambil barang-barang atau mengambil rongsokan yang tidak dipergunakan oleh lagi yang punya. Dan biasanya pemulung ini akan mengambil barang ini dan dibawa pulang dan diperbaiki sehingga dapat kembali digunakan. Pada saat ini saya akan mencoba suatu cerita di mana suatu hari di dalam kelas seorang guru bertanya kepada murid-muridnya, siapa itu Tuhan? Stephen yang ayahnya hakim menjawab. Kebetulan ada muridnya ini bernama Stephen, dia menjawab, Tuhan itu adalah hakim yang mengadili orang jahat. Dan Stephen ini orang tuanya atau bapaknya adalah seorang hakim. Yang kedua, Albert yang hanya seorang dokter menjawab, Tuhan adalah dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Dan yang ketiga, Mikael yang bapaknya konglomerat menjawab, bahwa Tuhan adalah yang bisa memberikan segalanya. Semua anak yang ditanya, jawabnya menurut perspektif mereka terhadap pekerjaan bapaknya di dunia. Tibalah giliran Lukas yang akan ditanya oleh guru. Guru tahu bahwa Lukas tidak semapan teman-temannya yang hidupnya serba berkecukupan. Kepala Lukas menunduk ke bawah, tidak berani menatap gurunya. Sang guru lalu bertanya kepada Lukas, siapa Tuhan itu? Dengan suara lemah, Lukas menjawab bahwa Tuhan itu adalah seorang pemulung. Tiba-tiba kelas menjadi riuh dan ribut dengan jawaban Lukas. Bagaimana bisa Tuhan itu seperti pemulung? Lalu guru pun bertanya, kenapa Lukas bilang kalau Tuhan itu pemulung? Lalu Lukas menjawab dengan mengadakan mukanya. Lukas memberi jawab bahwa seorang pemulung memungut barang-barang yang tidak berguna, dikumpulkannya dan dibersihkannya sehingga menjadi berguna. Bapak saya juga memungut saya dari jalanan dan membawa pulang ke rumahnya. Saya diasuhnya, disekolahkan, dididiknya supaya kelak menjadi orang yang berguna. Jika bapak saya tidak mengambil saya, entah jadi apa nasib saya sekarang di jalan. Demikian juga Tuhan menjadi seorang pemulung yang kerjanya memungut yang tidak berguna dan menjadikan berguna. Semua hanya terdiam dan tanpa merasa sang guru meneteskan air mata haru. Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun kita adalah barang rongsokan, buta secara rohani, penuh kesombongan dan haus pujian. Ketahuilah bahwa kita hidup, tetapi sebenarnya kita mati. Tetapi hanya karena belas kasih-Nya kita tetap berharga di hadapan-Nya.
Masihkah kita berbangga diri hidup di dunia milik kepunyaannya? Karena esensi dari kodrat Allah bersifat mengasihi. Ia menunjukkan kasihnya dengan mencurahkannya kepada pemberontak yang tidak layak menerimanya. Kasih Allah bukanlah perasaan romantis atau baper. Sebaliknya ialah kasih agape, kasih yang penuh pengorbanan diri. Ia menunjukkan kasih yang rela berkorban ini dengan mengutus anaknya ke salib demi melunasi hutang dosa kita. Dengan menarik kita pada dirinya, dengan mengampuni pemberontakan kita terhadapnya, dan mengutus Roh Kudusnya untuk berdiam di dalam diri kita, yang turut memampukan kita mengasihi sama seperti Ia mengasihi. Ia melakukan hal ini terlepas dari kelayakan kita menerimanya. Tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita pada waktu kita masih orang berdosa, yang terdapat dalam Roma 5 ayat 8. Saudara-saudara yang terkasih, kasih Allah bersifat pribadi. Ia mengenal kita secara individu dan mengasihi kita secara pribadi. Kasih-Nya yang hebat tidak mempunyai awal atau akhir. Ialah mengalami kasih Allah yang membedakan agama Kristen dari agama lainnya. Mengapa Allah mengasihi kita? Karena itulah bagian dari Dinya, Allah adalah kasih. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Melalui renungan pagi ini, kiranya ini menjadi suatu kekuatan bagi kita, bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengambil kita dari lumpur dosa kita, dan membentuk kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari kerja kita ini. Amin.